Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan kita memohon pertolongan kepadanya, karena dengan pertolongannya lah kita senantiasa dalam keadaan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita, memberikan kita kesehatan, memudahkan kita dalam beramal, memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Kemudian tidak lupa kita ucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan petunjuk beliaulah kita berada atau bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam yang kita jalani saat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana saja antum berada, kita berharap pertemuan kita ini bisa memberikan suatu faedah yang baik dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, karena inilah yang diharapkan di antara kita, sebab persahabatan kita, persahabatan kaum muslimin yang baik itu adalah saling mengingatkan kepada berbuat baik dan saling mengingatkan untuk menjauhi hal-hal yang buruk. Pada pertemuan kali ini, biiznillah, kita akan sampaikan hadis yang ke-10 daripada hadis Arba'in An-Nawawi, karya Imam besar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis ke-10 ini berkaitan dengan makanan atau sesuatu yang halal, itu menjadi salah satu sebab terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Baik, kita akan bacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-10 ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqal ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'ath aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik,
Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Ini di dalam surah Al-Mu'min ayat 51. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah 172. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, wahai Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis ini hadis riwayat Muslim nomor 1015. Berikut penjelasan daripada hadis ke-10 ini, pengaruh makanan yang halal dan amal soleh pada doa kita. Ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya? Saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana akan keluar. Jawab Sa'ad. Ini luar biasa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa harus memperhatikan apa yang kita peroleh untuk kita makan, untuk kita berikan kepada anak-anak dan istri serta keluarga kita. Dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, siapa yang bagian doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanannya. Jadi ini nasihat terbaik. Kemudian dari Sahal bin Abdullah, ia berkata, barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan. Yusuf bin Asbab berkata, telah sampai pada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di langit karena sebab makanannya haram yang ia konsumsi. Na'udzubillahi min dzalik. Gemar melakukan ketaatan secara umum sebenarnya adalah jalan untuk terkabulnya doa. Sehingga tidak terbatas pada mengkonsumsi makanan yang halal. Namun segala ketaatan akan memudahkan terkabulnya doa. Sebaliknya, kemaksiatan menjadi sebab penghalang atau terkabulnya doa. Ini perlu diperhatikan. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, melakukan ketaatan memudahkan terkabulnya doa. Oleh karenanya, pada kisah 3 orang yang masuk dan tertutup dalam satu gua, ya, batu besar yang menutupi mereka menjadi terbuka karena sebab amalan yang mereka sebut, ya, di mana mereka melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan soleh tersebut, sehingga doa mereka pun terkabul. Ya. Wahab bin Munabbih berkata, amalan soleh akan memudahkan tersampainya atau terkabulnya doa. Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Quran surah Fatir ayat 10. Dari Umar, ia berkata, dengan sikap wara', ya, sikap kehati-hatian ya, terhadap larangan Allah, dia akan mudah mengabulkan doa dan memperkenankan tasbih atau zikir subhanallah. Ya, sebagian salaf berkata, ya, janganlah engkau memperlambat terkabulnya doa dengan engkau menempuh jalan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, di antara sebab terkabulnya doa ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana saja berada, di antaranya adalah keadaan dalam perjalanan jauh, ya, ini atau sedang safar ya, maka dalam perjalanan atau sedang safar perbanyak doa, ya, perbanyak doa karena di situ adalah salah satu sebab atau waktu terkabulnya doa, ya. Meminta dalam keadaan sangat butuh, sangat genting, gitu ya, di mana
beberapa kisah ya yang terjadi gitu kan. Bahkan ya doanya kaum kaum musyrikin pun dikabulkan Allah ya dalam keadaan genting, walaupun mereka setelahnya kembali kafir ya, kemudian menengadahkan tangan ke langit ya. Jadi bersungguh-sungguh berdoa, menengadahkan tangan kita ke langit bahwa Allah senantiasa menunggu kita berdoa. Kemudian memanggil Allah dengan panggilan ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku ya yang menciptakanku. Aku memuji Allah dan dengan menyebut nama dan sifat-sifatnya, misalkan ya dzal jalali wal ikram, wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya mujibas salin, ya mujibas salim ya, ya mujibas sa'ilin ya, wahai Rabb yang mengabulkan doa orang yang meminta kepadamu, dan lain sebagainya. Nama-nama Allah sangatlah banyak dan menyebutkannya ketika kita memohon ya, merendahkan diri kita di hadapannya, ini menjadi sebab terkabulnya doa. Ya, maka ya sangat penting untuk kaum muslimin kita semuanya mengetahui tentang hal ini. Ya. Ya, ini berkaitan juga dengan harta yang haram ya. Syekh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatiri, semoga Allah memberkahi umur beliau, menerangkan bahwa harta haram itu dibagi kepada beberapa bagian. Harta yang haram secara zatnya, contohnya khamar ya, babi, benda najis, harta seperti ini tidak diterima sedekahnya dan wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau dimusnahkan. Kemudian yang berikutnya harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain, contoh HP curian, mobil curian, sedekah, harta macam ini tidak diterima dan harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Kemudian harta yang haram karena pekerjaannya, contoh harta riba, harta dari hasil dagangan barang haram, ya. Sedekah dari harta jenis ketiga ini juga tidak diterima dan wajib membersihkan harta haram semacam ini. Namun apakah pencucian harta seperti ini disebutkan sedekah? Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Intinya jika ditanamkan sedekah, dinamakan sedekah, tetap tidak diterima karena Nabi SAW la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Tidaklah diterima salat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul, harta haram. Ini hadis riwayat Muslim nomor 224. Ghulul yang dimaksud di sini adalah harta yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti harta curian ya. Jadi ada orang yang mencuri lalu mencuri untuk bersedekah. Nah, ini salah besar ya. Salah besar. Ya, sebagaimana hadis juga menyebutkan la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbi tayyibi illa akhadaha Allahu biyaminih fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu au qalusahu hatta takuna mithlal jabali au a'dham. Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Ya, hadis ini riwayat Muslim nomor 1014. Nah, di antara faedah hadis yang ke-10 ini adalah di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah At-Thayyib, ya. Baik, sesuatu yang baik ya. Maksudnya adalah Allah itu terlepas dari sifat-sifat kekurangan, ya. Sifat-sifat kekurangan. Allah itu sempurna dalam zat, sifat, perbuatan dan keputusannya. Maka tidak boleh kita menyamakan ya,
kebetulan kita menemukan nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah itu yang sama dengan sifat atau nama-nama manusia atau makhluk Allah. Namun kita tidak bisa menyamakan hal tersebut dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berbeda. Jadi Allah itu tidak sama dengan apapun ya, dengan makhluknya. Allah itu maha kaya sehingga tidak membutuhkan apapun dari makhluknya karena Allah hanya menerima yang baik, ya, menerima yang baik saja. Kemudian faedah yang lainnya, amal perbuatan seorang itu bisa diterima atau ditolak ya berdasarkan hadis tadi, maka Allah akan menerima dari yang baik-baik ya. Para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperintah dan dilarang, kaum mukminin juga diperintah dan dilarang. Jadi tidak hanya perintah dan larangan ini adalah untuk manusia biasa, tetapi para Rasul ya, para Nabi itu Allah melakukan, memerintahkan atau melarang hal yang sama. Boleh menggunakan suatu metode untuk memotivasi yang lain untuk beramal. Seperti dalam hadis ini, diajak orang beriman untuk beramal dengan menyebut contoh para Rasul. Ya. Wajibnya mensyukuri nikmat Allah dengan beramal soleh. Jadi salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan beramal soleh. Jadi kita memiliki sesuatu, maka kita keluarkan untuk sedekah, untuk kita beramal ya. Khabith, ya ini sesuatu hal yang buruk yang dilarang ya, dan penilaian khabith berdasarkan penilaian syariat. Jadi tidak boleh juga kita memvonis ya tanpa dalil dan tanpa syariat yang menjelaskan hal itu. Dari hadis ini juga kita didorong untuk berinfak dengan yang halal dan dilarang berinfak dengan yang haram. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi ada atau kisah-kisah kita dicekoki ya di kalangan masyarakat, si fulan mencuri atau merampok untuk memberikannya kepada fakir miskin. Ya, ini mungkin di mata manusia adalah hal yang baik, tetapi di mata Allah ini tidaklah baik. Karena sesungguhnya ketika dia ingin menolong seseorang maka harus dengan cara yang baik dan halal gitu ya. Hendaknya makanan, minuman dan pakaian berasal dari yang halal, tidak boleh dari yang subhat. Hati-hati sahabat Al-Quran, sahabat hadis ya, harus hati-hati kita memperhatikan diri kita untuk diberikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ya kepada para istri ya, harus diperhatikan dari mana datangnya, apakah halal atau haram ya. Siapa yang hendak berdoa hendaklah memperhatikan makanan, minuman dan pakaiannya daripada yang lain. Jadi bagaimana mungkin ketika kita berdoa kita sedang memakai pakaian yang kita curi, atau kita mengkonsumsi, atau kita memakan harta yang haram, maka ini akan menjadi sebab tertolaknya doa kita. Ya. Yang dimaksud dengan safar yang mustajab, doanya adalah safar dengan melakukan perjalanan jauh untuk melakukan suatu taatan seperti berhaji, ya, ziarah yang disunahkan, ya silaturahim. Ya. Demikianlah penjelasan Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis ini. Karena makanan, minuman, pakaian serta pekerjaan yang haram membuat doa kita sulit terkabulkan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla ya senantiasa memberikan kita, memudahkan kita untuk beramal. Ya, kita perlu memperhatikan sesuatu yang kita miliki sebelum kita memberikan kepada orang lain, menafkahi anak dan istri-istri kita, ya, atau bersedekah kepada manusia yang lainnya. Ya, ini adalah hal yang sangat baik dan sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Azza wa Jalla menuntun kita selalu, memberi hidayah kepada kita, memberikan kita kesehatan, memudahkan langkah kita untuk beramal, dan semoga penyampaian hadis pada kesempatan ini bisa diambil faedahnya oleh seluruh kaum muslimin, pecinta Al-Quran, pecinta hadis. Akhir kata, jika ada hal-hal yang perlu antum berikan komentar atau masukan, silakan disampaikan melalui kolom komentar sehingga menjadi bahan review atau bahan perbaikan pada
penyampaian-penyampaian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina barik wasallam. Subhanakallahu bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.